Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Oke, hari ini kita bedah materi dari sumber yang Anda bagikan ya. Ini wawancara dengan pakar glukosa di Jay Shetty Podcast. Menarik banget topiknya soal lonjakan gula darah. Betul. Dan dampaknya itu sering nggak kita sadari ya. Iya, itu dia. Nah, misi kita kali ini mau coba saring intipatinya lah, biar Anda semua paham gimana cara praktis ngelolanya. Supaya energi lebih stabil, dan ini nih yang bikin kaget, katanya bisa memperlambat penuaan. Beneran? Ya, sumbernya bilang begitu. Seringnya kita kena lonjakan glukosa itu bisa mempercepat proses penuaan. Ngeri juga ya. Mari kita bedah deh. Siap. Jadi, glukosa ini kan sebenarnya penting banget ya. Dia tuh bahan bakar utama tubuh kita. Otot mau gerak, otak mikir, wah semua butuh glukosa. Sumbernya ya dari pati, kayak nasi, roti, pasta, atau yang manis-manis gitu, gula, buah. Tapi kalau kebanyakan, Nah, itu bersalahnya. Sama kayak tanaman, kalau kebanyakan air kan mati ya. Tubuh kita juga gitu, kalau glukosa terlalu banyak, apalagi masuknya cepat banget, itu bikin masalah. Terlalu sering lonjakan itu, wah bisa bikin capek terus-terusan, terus pengen makan manis lagi, kabut otak atau brain fog itu. oh brain fog juga ya? Iya, terus peradangan, masalah hormon, penuaan dini yang tadi disebut, sampai akhirnya ya risiko diabetes tipe 2. Jadi tujuannya bukan anti gula sama sekali sih, tapi lebih ke gimana kita pinter-pinter ngaturnya aja. Oke, oke. Nah, sumber Anda ini kan langsung menyoroti bahayanya lonjakan glukosa ya. Mungkin biar lebih kebayang nih, lonjakan itu sebenarnya kayak gimana sih di dalam tubuh? Dan kenapa bisa merusak gitu? Jadi, lonjakan itu gampangnya gula darah naik cepet dan tinggi banget setelah kita makan makanan tertentu. Misalnya kue manis atau nasi putih porsi jumbo gitu. Kalau pakai alat monitor glukosa, itu grafiknya kayak wus, naik tajam, terus anjlok lagi. Kayak roller coaster gitu deh. Wah, roller coaster gula darah ya. Terus, bahayanya apa aja? Ada 3 nih yang utama disebut di sumbernya. Pertama, itu bisa ngerusak mitokondria kita. Itu loh pabrik energi di sel. Kalau dibanjiri glukosa terus, mereka jadi kewalahan. Kerjanya melambat. Akibatnya, ya kita jadi lemas, padahal habis makan. Aneh kan? Iya juga ya, harusnya kan berenergi. Oke, itu yang pertama. Kedua, Kedua, ada proses namanya glikasi. Nah, pakar di sumber Anda itu ngegambarinnya kayak kita memasak tubuh kita sendiri dari dalam. Pelan-pelan, tapi pasti. Makin sering kita lonjakan gula darah, makin cepat proses penuaan ini. Nggak cuma di kulit kelihatan keriput, tapi organ dalam juga kena. serem juga ya dimasak dari dalam. Oke, yang ketiga? Ketiga, lonjakan itu memicu peradangan. Nah, peradangan ini kan biang kerok banyak penyakit kronis ya. Terus, pankreas kita dipaksa kerja keras ngeluarin banyak insulin buat nyimpan kelebihan gula itu. Seringnya sih disimpan jadi lemak. Jadi lemak ya akhirnya. Iya. Nah, kalau keseringan gitu, lama-lama sel kita jadi kebal sama insulin. Namanya resistensi insulin. Ujung-ujungnya ya bisa jadi diabetes tipe 2. Intinya sih, ya susah kita mau merasa fit kalau energi naik turun drastis kayak gitu terus. Bener banget. Dan kadang kita tuh nggak sadar ya sumber lonjakan gulanya dari mana aja. Anda nyebut sarapan. Iya, justru sarapan. Biasa sering dianggap waktu makan paling penting. Iya, justru itu. Disebut tersangka utama. Misalnya jus jeruk. Walaupun katanya alami. Smoothie buah. Isinya buah semua kan bagus. Tapi kalau banyak dan manis, ya sama aja. Sereal, apalagi yang ada tulisan tanpa gula tambahan. Tapi gulanya dari buah kering atau dari patinya itu sendiri? Oh, jadi dari patinya bisa juga ya? Bisa, kayak nasi, tepung, itu kan pati. Terus buah kering kayak kismis atau anggur kalau makannya banyak sekaligus. Jadi intinya tubuh kita nggak peduli ya itu gula dari jus buah sehat atau dari sekaleng minuman soda, efek lonjakannya bisa mirip. Persis, tubuh liatnya ya sama aja, glukosa masuk dalam jumlah banyak dan cepat. Oke. Tapi tenang, pasti ada solusinya kan ya? Ada dong. Kabar baiknya, solusinya tuh ada di kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya simpel kok. Salah satu kunci utama dari sumber Anda itu soal sarapan tadi. Coba deh, ganti menu sarapan yang manis jadi yang gurih dan ada proteinnya. Oh, jadi kuncinya di protein ya?
Contohnya apa tuh? Ya kayak telur, tahu, tempe, yogurt tawar, atau bahkan sisa lauk makan malam kemarin juga bisa. Ini penting banget buat jaga gula darah lebih stabil di pagi hari, jadi nggak langsung ngegas gitu. Terus kalau kangen makanan manis gimana? Nah, makanan manis favorit Anda simpennya buat nanti aja. Jadi hidangan penutup setelah makan siang atau makan malam. Jangan dimakan pas perut kosong, apalagi pagi-pagi. Ah, masuk akal. Jadi dimakan pas perut udah ada isinya gitu ya? Betul. Tips kedua nih soal urutan makan. Ini juga menarik banget. Urutan makan, gimana tuh? Jadi usahakan makan sayuran di awal, sebelum makan yang lain. Kenapa? Ternyata serat dalam sayuran itu fungsinya kayak jaring gitu di usus kita. Dia melapisi dinding usus. Efeknya, penyerapan glukosa dari makanan yang kita makan setelahnya itu jadi lebih lambat. Bisa sampai 75% loh perlambatannya. Wow, 75%. Gede banget ya efeknya. Pantesan ya, di beberapa budaya ada tradisi makan salad dulu, atau kayak lalapan gitu ya sebelum makan besar. Nah, itu dia. Kayak antipasti di Italia atau crudités di Prancis itu ada alasannya ternyata secara ilmiah. Terus karbohidratnya kapan dong? Nasi, roti gitu. Nah, itu sebaiknya dimakan paling akhir, setelah sayur dan protein atau lauk lainnya. Oke, dicatat. Sayur dulu, protein lauk, baru karbohidrat. Tips ketiga apa lagi nih? Ketiga, ini analoginya lucu. Beri pakaian pada karbohidrat Anda saat ngemil. Hah? Diberi pakaian? Gimana maksudnya? Maksudnya, jangan makan karbohidrat telanjang. Misalnya makan roti tawar aja, biskuit aja, atau buah manis kayak pisang gitu sendirian. Itu kan cepet banget naikin gula darah. Nah, pakaiannya itu bisa protein, lemak sehat, atau serat. Oh, jadi dikombinasikan gitu ya? Contohnya? Contohnya, roti tawar pakai alpukat atau telur. Biskuit makannya bareng segenggam kacang almond. Apel atau pisang dicocol selai kacang tanpa gula tambahan. Baju ini ngebantu ngeredam lonjakan gula darah dari si karbohidratnya itu. Wah, ini tips pakaikan baju keren banget nih. Gampang diingat. Ada lagi? Ada. Keempat, coba deh manfaatin cuka. Cuka makan biasa aja, kecuali yang balsamic glaze ya, itu manis soalnya. Cuka. Diminum gitu? Bukan diminum langsung, bahaya itu. Jadi 1 sendok makan cuka dilarutkan dulu dalam segelas air, diminumnya sebelum kita makan makanan yang tinggi karbohidrat atau gula. Kenapa cuka bisa bantu? Karena ada zat namanya asam asetat di cuka. Nah, asam asetat ini kerjanya memperlambat enzim yang mecah karbohidrat jadi gula di pencernaan kita. Jadinya gula masuk ke darah lebih pelan, nggak langsung banjir gitu. Grafiknya lebih landai. Oh gitu. Kalau nggak suka minumnya gimana? Bisa juga cuka itu dijadiin dressing salad. Kan tadi disuruh makan sayur duluan tuh. Nah, pakai aja dressing cuka buat saladnya. Efeknya mirip kok. Sip, sip. Tips kelima terakhir? Terakhir, simple tapi penting. Bergerak setelah makan. Cukup 10 menit aja. Bergerak gimana? Olahraga berat? Nggak perlu jalan kaki santai keliling rumah atau kantor, beres-beres meja makan, naik turun tangga sebentar atau peregangan ringan juga udah cukup. Intinya, otot kita kan butuh energi ya. Nah, pas kita gerak setelah makan, otot langsung ngambil sebagian gula yang baru masuk dari makanan tadi buat jadi energi. Jadi nggak semua gula numpuk di darah nungguin insulin, puncak lonjakannya jadi lebih rendah. Luar biasa ya. Tipsnya praktis semua dan masuk akal banget. Ternyata nggak cuma soal makanan ya, tapi juga urutan makan, kombinasi, sampai gerak badan setelah makan. Betul. Dan dampaknya ini seperti disebut di sumber Anda, bisa lebih jauh lagi loh. Oh ya? Apalagi? Ternyata berkaitan erat sama kualitas tidur. Ini kayak lingkaran setan gitu. Tidur kita jelek, besoknya gula darah lebih gampang naik tinggi. Sebaliknya, kalau gula darah kita naik turun drastis, itu bisa ganggu kualitas tidur kita juga. Jadi bolak-balik. Wah, baru tahu saya. Tidur juga ngaruh ya? Terus? Yang ini agak unik nih, soal kesehatan mental atau mood. Ada studi dikutip di sana. Studi apa tuh? Jadi orang yang kadar gula darahnya nggak stabil, cenderung lebih gampang marah, lebih irritable. Studi itu bahkan nemuin, mereka ini lebih sering menusuk boneka voodoo yang mewakili pasangan mereka. Serius? Sampai segitunya? Iya, itu nunjukin betapa besar pengaruh gula darah ke kondisi emosi dan mood kita sehari-hari. Mungkin pas lagi hangry itu ya gara-gara gula darah ancok. Wah, gila juga ya efeknya.
Oke, jadi makin jelas nih, ngatur lonjakan glukosa ini benar-benar bukan cuma buat berat badan atau diabetes aja. Ini investasi buat energi kita biar stabil seharian, terus buat memperlambat penuaan jadi, ngurangin resiko peradangan, bahkan biar nggak gampang marah-marah ya. Tepat sekali. Kuncinya di situ, kesehatan yang menyeluruh. Dan cara-caranya tadi sebenarnya nggak ribet ya. Mulai dari sarapan gurih, dahulukan sayur, pakaikan baju cemilan karbo, manfaatkan cuka dengan bijak, sama gerak sedikit abis makan. Iya, hal-hal kecil yang kalau dijadiin kebiasaan, dampaknya besar. Mungkin sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Kita kan dikelilingi banyak banget ya makanan olahan, bahkan yang kelihatannya alami tapi ternyata tinggi gula tersembunyi. Makanan-makanan ini bisa aja ngaruh ke badan kita tanpa kita sadar penuh. Nah, coba pikirkan, langkah kecil apa sih yang bisa Anda mulai hari ini juga? Langkah kecil untuk lebih peka, lebih mendengarkan gimana respons tubuh Anda setelah makan sesuatu. Karena kesadaran itu langkah pertama. Dan perubahan kecil yang konsisten itu, wah, dampaknya bisa luar biasa buat jangka panjang. Pesan yang bagus banget. Terima kasih ya sudah berbagi hasil eksplorasi mendalam dari sumber Anda ini. Semoga wawasan ini bermanfaat buat Anda semua yang menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.